Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas matahari yang terbit di pagi yang barokah ini. Sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang tinggal di muka bumi, bahwasanya Allah memberikan karunia kehidupan lewat makhluk bernama matahari. Cahayanya ketika hilang maka akan hilang namanya kehidupan. Tanaman, hewan, bahkan kita manusia, makhluk yang mulia sebagai khalifah di muka bumi ini akan sangat berhajat besar kepada matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu karunia, dan itu akan silih berganti. Artinya cahaya itu ketika terbit kemudian dia akan tenggelam, hilang menjadi kegelapan. Dan begitulah hadirin sekalian, kaum muslimin di mana saya berada, episode kehidupan yang selalu dilewati dan dijalani oleh manusia akan senantiasa terus digulirkan sebagaimana terbit dan tenggelamnya matahari, terbit di pagi hari, tenggelam di sore hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang diberikan kekuatan untuk sabar dalam setiap episode kehidupan, baik saat matahari terbit, dan itu adalah gambaran waktu sejuta harapan, kegembiraan, kebahagiaan, dan saat matahari tenggelam, ketika nikmat yang kita senangi pergi dari kehidupan kita, berganti dengan kegelapan malam, yang itu merupakan gambaran waktu yang menakutkan, mencekam, kegelapan, dan sesuatu yang tidak nyaman. Karena sesungguhnya selagi kehidupan itu berada di dunia, episodenya masih dunia, maka kegelapan itu adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dengan cahaya terang matahari. Sebagaimana dua sisi mata uang, maka episode ujian yang mampir dalam kehidupan manusia itu selalu akan ada, tidak selalu kita merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Maka ada bab sabar dalam pelajaran iman, ada bab syukur dalam pelajaran iman. Tidak ada bab sabar saja kemudian pergi syukurnya, dan tidak ada cukup bab syukur saja kemudian hilang sabarnya. Maka mudah-mudahan jamaah yang Allah muliakan, dengan kita selalu mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bisa lebih kuat untuk menjadi pribadi yang dicintai Allah, menjadi pribadi yang bersyukur, maupun menjadi pribadi yang sabar insyaallah. Maka selalu kita mengingatkan di awal majelis, di mana saja, untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita, yaitu dengan cara meningkatkan syukur dan sabar kita, agar apa yang kita lewati ini berbuah menjadi pahala. Bukan hanya keringat yang bercucuran saja, bukan hanya tetesan air mata yang mengalir saja, bukan hanya otot-otot kita yang mungkin terasa nyeri atau mungkin lelah, capek dan sebagainya, tetapi akan berbuah pahala ketika kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari perbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini diberikan istiqamah untuk mengikuti syariat yang telah dicontohkan, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia, kecil tetapi mendapatkan pahala karena caranya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, dan niat kita yang selalu kita luruskan agar selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik jamaah kaum muslimin di mana saja berada, rahimani rahimakumullah.
Kita hari ini akan melanjutkan kembali tadabbur kita tentang surat Ar-Rahman di bagian yang ketiga. Dan tentunya banyak pelajaran yang telah kita lewati. Ada yang kemarin meminta untuk murojaah kembali karena tidak mengikuti secara offline maupun online kajian ini. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, tentunya sangat sayang untuk kita lewatkan makna besar daripada kandungan yang luar biasa dalam surah Ar-Rahman ini. Baik, tentunya sebelum kita melanjutkan tadabbur kita, ada baiknya karena 2 pekan kita tidak melakukan tadabbur, 1 pekan ya kita libur, maka hari ini sebelum kita melanjutkan ayat keempat dan seterusnya, jadi ternyata 2 perjumpaan kita baru sampai kepada khalaqal insan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sampai di ayat khalaqal insan. 3 ayat ini jamaah yang Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali pelajaran. Mulai dari nama Allah Ar-Rahman mengawali surat ini, yang kemarin telah kita jabarkan minimal ada 3 makna besar daripada kalimat Ar-Rahman yang membedakan dengan lafaz Ar-Rahim yang biasanya menyertai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi dalam ayat ini hanya Ar-Rahman. Di antara 3 makna besar yang telah kita pelajari bersama adalah Ar-Rahman ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ekstrim. Kenapa disebut ekstrim? Karena kasih sayang yang Allah limpahkan tidak peduli orang tersebut taat kepadanya atau bahkan ingkar kepadanya. Ya, kita melihat bagaimana orang-orang yang kufur kepada Allah, hatta mereka kufur, tidak menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, yang mereka tidak meyakini Allah sebagai penciptanya. Mereka kufur, bahkan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat mereka diberikan kehidupan. Mereka diberikan tempat tinggal, mereka diberikan pasangan, mereka punya anak keturunan, mereka bahagia dengan nikmat-nikmat yang umum Allah limpahkan. Dan ini salah satu bentuk ekstrim daripada makna kasih sayang Ar-Rahman. Tetapi meskipun ekstrim, ada yang kurang di situ. Itulah kenapa Ar-Rahman ini kasih sayang yang sifatnya temporer. Dan inilah makna Ar-Rahman, kasih sayang yang kedua. 1 ekstrim, yang kedua temporer. Sehingga kita tidak perlu iri dan cemburu dengan apa yang Allah beri kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita tidak perlu iri dan cemburu dengan orang-orang yang mereka mendurhakai dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa hidup enak hidupnya, seakan-akan bahagia, mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Inilah yang disebut dalam syariat istidraj, dielu-elu, sehingga kita tidak perlu iri dengan mereka. Apa sebab? Makna yang kedua, karena ini bersifat temporer. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Jadi ketika para pelayat mengantarkan jenazahnya yang sudah tidak bisa apa-apa itu sampai ke liang lahatnya. Sehingga kalau kita melihat ada orang baik di muka bumi ini, followernya banyak, pengikutnya banyak, dan catatannya adalah baik versi dunia. Baik versi dunia itu contoh bagaimana ya? Ngasih makan orang, dia melihara anak yatim, tapi dia tidak sholat. Versi dunia, kata orang tetangganya dia baik karena selalu mendapatkan cipratan rizkinya. Ya, tetangganya selalu dikasih beras, baik orangnya. Dia mungkin punya panti jompo, punya panti asuhan, orangnya baik secara dunia. Tetapi tidak peduli dengan auratnya, tidak peduli dengan hablum minallahnya. Jadi tidak peduli masalah riba, tidak peduli dengan masalah sholat, tidak peduli zakat, tidak peduli dengan saum Ramadan, dan semua perkara syariat yang Allah bebankan kepada hamba dia cuek semuanya. Yang penting kata dia, aku jadi orang baik, nggak ganggu sampean. Nah, ini sering kita dapati ya. Jadi ketika dinasehati tentang kebaikan, jawabannya demikian, yang penting aku jadi orang baik, saya nggak ganggu sampean kok, nggak pernah nyakiti sampean, nggak pernah, bahkan saya banyak mengasuh anak yatim dan sebagainya. Ini followernya saya yakin banyak orang berjiwa sosial, insya Allah yang suka dengan dia ya, karena kelembutannya itu saya yakin banyak. Dan pasti ketika meninggal banyak yang berduka atas kematiannya, banyak yang merasa kehilangan.
Akan tapi saudara sekalian Allah muliakan, ada masalah terkait hablum minallahnya. Inilah nantinya akan terputus kasih sayang sampai di situ. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan limpahan kasih sayang dari Ar-Rahman, hilang kasih sayang dari Ar-Rahim. Kenapa? Karena orang meninggal itu kalau baik akan didoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu, dimintakan ampunan, dimintakan rahmat. Dan rahmat itu hilang. Rahmat itu hilang karena rahmat adalah kasih sayang Allah yang panjang sampai ke akhirat. Itu Ar-Rahim. Sementara Ar-Rahman temporer, sebatas dia di dunia sampai meninggal, sampai kebaikan itu dibalas dengan jutaan orang yang mungkin mengiringi perjalanannya. Jamaah yang Allah muliakan, saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi itu makna kedua daripada Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sifatnya temporer. Makna yang terakhir yang telah kita pelajari bersama adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman ini sifatnya adalah saat ini. Apa bedanya dengan temporer? Temporer itu menunjukkan batas. Temporer itu menunjukkan batas pemberiannya sampai saat ini, sampai ketika dia hidup saja. Tetapi makna yang ketiga saat ini itu yang dimaksud adalah kondisi di mana kita bisa jadi kadang nggak merasa disayangi, tapi ketahuilah sebenarnya kita telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan saat ini. Saya contohkan kenapa makna yang ketiga Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah saat ini. Saya contohkan, hari ini saat kita sedang diuji dengan permasalahan apa saja, maka cenderung manusia itu tabiatnya mengeluhkan masalah tersebut. Kenapa? Karena fitrahnya orang tuh nggak ada yang mau dibebani. Mau sekecil apapun, paling beberapa lama dia akan ngeluh. Barang 5 liter saja, bisa jadi awal-awal dia akan ringan menenteng barang tersebut. Tapi perhatikan, tidak akan lama dia akan bertanya, di mana aku taruh 5 liter ini? Karena nggak mau orang itu selalu membawa kemana-mana 5 liter. Tipikal manusia itu tidak akan selalu mau dibebani terus-menerus. Begitu. Nah, saat kondisi seperti ini, terbesit bisikan syaitan terkadang menggoda orang. Ini loh tanda kamu sedang nggak disayang. Buktinya kamu lagi nggak enak ini. Maka lewat kalimat Ar-Rahman, makna yang ketiga yang telah kita lewati pelajarannya adalah hatta saat kita sedang merasa dibebani beban yang berat sekalipun, kita sekarang suruh belajar, kita saat itu pun sebenarnya sedang disayang sama Allah. Ini sifat Ar-Rahman. Jadi menyayangi makhluk meski kadang makhluk gak ngerasa sedang disayangi. Karena makna yang ketiga, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah saat ini meski kita kadang gak ngerasa. Saya ulangi, yang telah kita lewati dari kalimat Ar-Rahman adalah satu, Rahman kasih sayang Allah yang sifatnya ekstrim. Taat dapat kehidupan, dapat rezeki, dapat suami, dapat istri, dapat anak, dapat rumah, pekerjaan, sehingga banyak orang tambah pencilaan, ya, tambah orang nakal, tambah orang balelo, tambah orang dia mengingkari Allah, meninggalkan kebenaran ini. Karena dia merasa sudah enak meski tidak mau taat sama Allah. Padahal sifatnya ini adalah kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Yang kedua tadi apa? Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sifatnya temporer, sebatas orang hidup saja. Sampai tadi saya sebutkan, sampai orang itu diantarkan jenazahnya ke liang lahat oleh para followernya, pengikutnya, para penyanjungnya, orang yang pernah merasakan kebaikan dunianya. Ya, dan yang terakhir, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang saat ini kita rasakan meski kadang kita belum ngerasa kalau sedang disayangi. Kenapa kita nggak ngerasa? Karena kadang kita nggak merasa disayangi itu saat kita punya masalah. Padahal ketahuilah saat punya masalah pun kita harus husnudzon. Itu bagian bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di mana letak kasih sayangnya? Bisa jadi kalau tidak dapat ujian itu kita akan terus nakalnya, akan terus ingkarnya. Betapa banyak kaum muslimin itu kalau nggak dikasih sakit maksiatnya jalan terus. Tapi Allah kasih sakit artinya minimal dia akan tertunda maksiatnya, minimal itu. Sehingga itulah kenapa Nabi SAW senantiasa memberikan hiburan kepada kaum muslimin kalau mereka itu sakit dijenguk oleh Nabi. La ba'sa, ada kalimat la ba'sanya.
Kenapa kok la ba'sa? Seakan-akan ini bukan masalah padahal sedang sakit. Karena Nabi memberikan kabar gembira, tahurun insyaallah. Di ujungnya sangat didambakan oleh manusia, yaitu di mana kita dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah. Tahurun. Ya, bukankah ini sebuah kebaikan yang kita inginkan, meski kadang kita nggak sadar sebenarnya kita sedang dicuci, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat masalah dan ujian yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan jamaah dengan memahami 3 makna Ar-Rahman itu, minimal kita bisa menjadi lebih baik lagi karena kita selalu berbaik sangka kepada Allah dalam setiap episode ujian, karena sesungguhnya kondisi apa saja kita sebenarnya sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahman senantiasa melekat pada hamba-hambanya, itu kita yakini. Jadi jangan sampai terpikir Allah gak sayang lagi sama saya, tidak ada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu Muhammad, mau walail mau wadduha, Allah tidak akan membencimu dan meninggalkanmu. Catatannya, asal kita sedang di jalannya Allah. Kalau sudah di jalannya Allah, kita tidak akan disebut orang yang dikasih istidraj. Kita tidak disebut orang dikasih bala. Beda kalau kita tidak di jalannya Allah. Orang kalau tidak di jalannya Allah dikasih nikmat, namanya apa? Dikasih istidraj. Kalau kita sedang di jalannya Allah dikasih nikmat, ini rezeki yang barokah. Sebuah nikmat yang bisa mengantarkan kita dapat nikmat berikutnya, karena dia pasti akan menggunakan nikmat itu untuk akhirat, untuk kebahagiaan akhirat, menggunakannya di jalan yang benar. Tapi kalau orang maksiat dikasih nikmat, namanya istidraj, dikasih musibah. Kalau orang yang di jalannya Allah dikasih musibah, penggugur dosa, ini kebaikan, ini meningkatkan derajat saya supaya jadi orang sabar lebih tinggi lagi. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang nggak taat kepada Allah, dikasih ujian, namanya azab, bagi mereka azab. Ya, jadi dikasih nikmat bagi mereka istidraj, dikasih ujian bagi mereka azab. Ya, sementara kita ke orang-orang yang beriman selalu berusaha di jalannya Allah, dikasih nikmat namanya anugerah dan rezeki, dan itu betul-betul nikmat. Dikasih ujian, anugerah juga, karena dia sebagai penggugur dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita kepada derajat sabar yang lebih tinggi lagi insyaallah. Baik, itu Ar-Rahman. Jadi kalau kita murojaah itu masya Allah, jadi dalamnya makna surat Ar-Rahman itu luar biasa. Yang berikutnya, Allamal Quran khalaqal insan. 2 ayat yang juga sudah kita lewati bersama. Allah menyebut nikmat mulai ayat kedua, dan ini para mufassir menjelaskan itulah kenapa namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman tadi sudah kita pelajari, nikmatnya temporer saat ini di dunia. Maka sebenarnya dalam surat ini Allah ingin menyebut deretan nikmat yang Allah kasih di dunia. Ya, sebagaimana nama suratnya. Tidak ada Ar-Rahim. Di sini sifatnya Ar-Rahman semua. Nikmat yang Allah guyurkan sifatnya temporer semua. Ya, artinya saat kita hidup di dunia saja. Allamal Quran khalaqal insan. Deretannya menarik, dan kemarin saya sampaikan satu pertanyaan untuk jadikan muhasabah. Allah di sini mengawali nyebut nikmat dengan mengajarkan Al-Qur'an. Baru yang berikutnya menciptakan manusia, khalaqal insan. Dan berikutnya baru allamahul bayan, baru nikmat-nikmat dunia yang lainnya, diberikan langit, diberikan bumi sebagai hamparan buah-buahan di dalamnya, kita tinggal makan, disediakan matahari sumber kehidupan, sampai deretan ayat yang ke-12. Ini deretan nikmat awal. Allah nyebutin tentang sesuatu yang kita senang dan kita butuhkan semuanya. Ya. Jadi kalau nanti kita pelajari sampai ayat 12 tuh cerita tentang nikmat yang senang. Nikmat yang kita butuhkan, nikmat yang istimewa semuanya. Ya, dan itu untuk spesial manusia dan jin. Kenapa hanya untuk spesial manusia dan jin? Karena nanti bentuk tegurannya untuk dijadikan muhasabah itu pakai kalimat dhamir musanna semua. Musanna itu tandanya, kalau belajar bahasa Arab insya Allah faham musanna, satu kalimat yang bermakna 2. Tandanya di belakangnya kalau nggak ada an, aini. Kalau nggak ani, aini. Qalamun, 1 pulpen dijadikan musanna, 2 pulpen, qalamani atau qalamaini.
Pokoknya kalau ada a ini artinya berarti dua. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat-nikmat itu dan memberikan teguran khusus kepada dua makhluk. Siapa mereka? Manusia dan jin. Maka nanti kalimat tegurannya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalian berdua dustakan. Nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Siapa berdua itu? Jin dan manusia. Karena memang ini diberikan fasilitas semua hatta yang ada di muka bumi ini. Nanti kalau kita lihat sampai ayat yang ke-12 itu nikmat buah-buahan tuh ya. Wal habbudul asfir, biji-bijian yang bisa kita makan tuh, gandum, padi, jagung. Semuanya ini nikmat untuk makhluk yang tinggal di bumi ini yang ditugasi untuk ibadah. Kalau yang lainnya nggak ditugasi ibadah, terbatas. Mereka benih-benihnya dikasih makanan terbatas. Ya. Jadi, artinya fasilitas di muka bumi ini untuk makhluk lain terbatas. Tapi kalau manusia semua suruh nikmati. Mulai dari gunungnya sampai lautannya, sampai isi lautannya, sampai tumbuh-tumbuhan di hutan-hutan dan sebagainya. Ternyata minimal untuk konsumsi, dan yang berikutnya untuk bernaung, untuk bahan bangunan, untuk dia hidup, untuk dijual, dan semuanya. Kalau kita lihat putarannya itu semuanya siklusnya untuk mencukupi manusia. Maka Allah menyindir dengan kalimat sampai diulang 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang seambrek itu semua yang Allah kasih kepada kalian, mana yang kalian dustakan? Mana lagi yang akan kalian dustakan? Kurang apa? Ya gitu ya. Jadi kalimat ini kelihatannya enak untuk kita dengar, tapi sebenarnya kalau kita pelajari isi tafsir kandungannya, Masya Allah jamaah sekalian, surat Ar-Rahman tuh nyayat-nyayat hati kita. Ibaratnya nempeleng kita sampai diulang 31 kali. Bayangkan ya. Ini saya gambarkan global dulu, ini sekaligus sekalian murojaah gitu ya. Saya contohkan di 12 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu yang kita rasakan nikmat. Mulai dari Al-Qur'an, penciptaan, kita dikasih hidup nih nikmat. Allamahul bayan, bisa menerangkan sesuatu, hewan tidak bisa. Banyak ilmuwan di muka bumi ini, salah satunya Allah ngajari kita al-bayan, ilmu bayan. Ya, kenapa kok banyak buku bertumpuk-tumpuk gitu ya? Para penulis bertebaran di mana-mana. Banyak orang buat video konten-konten macam-macam isinya, baik manfaat maupun tidak. Apa sebabnya? Karena allamahul bayan. Manusia bisa memvisualisasikan baik melalui lafaz, ucapan maupun tulisan. Memvisualisasikan apa yang di otak dan di hati, ya. Jadi apa yang di otak di hati itu kalau hewan enggak bisa, dia cuma bisa mbe atau mungkin kukuruyuk gitu aja. Melafatkannya kita nggak akan paham apa yang dilafatkan oleh hewan ini. Tapi kalau manusia, Allah kasih nikmat allamahul bayan. Itu Masya Allah ya. Sehingga kita bisa menerangkan sesuatu, bisa menjelaskan, sehingga kita nggak hanya sekedar nangis saja atau pukul-pukul tembok saja. Kita bisa mengutarakan apa yang kita maksud, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, baik itu lewat lisan ataupun lewat isyarat. Nah, itu semuanya ilmu bayan, dan itu semua adalah anugerah nikmat Allah yang paling besar. Jadi kalau ayat 12 sampai ayat 12 itu semua deretan nikmat besar semua. Ya, kemudian asyamsu wal qamar bi husban, saya belum lanjutkan dulu, ini masih secara global. Kalau dengan nikmat sampai ayat 12 itu manusia belum ngeh. Ya. Jadi orang itu ini rumus nih. Lebih mudah untuk taat, tunduk, patuh. Salah satunya cara rumusnya adalah sering diingatkan kebaikan yang sudah diterimanya. Sering diingatkan tentang kebaikan yang sudah dirasakan. Itu pola dalam Quran, metodenya gitu. Jadi kalau nyuruh orang supaya taat, dan ini metode bisa kita tiru, ini ilmu teori di dalam Al-Quran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Cara membuat orang tunduk, setia dan sebagainya itu salah satunya dibuatin kita lakukan kebaikan terus sama dia. Ya, insya Allah orang kalau fitrahnya masih bersih, kebaikan itu pasti akan berbalas dengan kebaikan. Kebaikan itu pasti akan berbalas dengan kebaikan. Ya, karena cara ngingetinnya paling gampang.
Loh, kamu lo sudah disekolahkan, kamu sudah dikasih ini, kamu jadi diingetin semua kebaikan. Itu cara membuat supaya orang tuh malu kalau nggak taat. Ya, ini kepada sama makhluk saja demikian jamaah sekalian. Jangankan sama makhluk hidup yang istimewa berupa manusia, sama hewan. Hewan itu kalau dibaikin, dia juga bisa jadi setia. Kita pernah belajar tentang surat Al-Adiyat. Kuda itu simbol hewan yang susah dijinakkan, liar. Maka ada istilah kuda liar. Anjing itu binatang yang juga luar biasa. Tapi kebaikan manusia yang merawat itu bisa menjadikan hewan buas, bahkan itu bisa tunduk. Maka Allah ketika nyindir orang-orang Quraisy dengan guyuran nikmat yang sudah Allah beri tapi mereka nggak mau taat, salah satunya turunnya surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha sampai ayat kelima. Fawasatna bihi jam'a, kuda itu sampai berani rela korban mati menyerang musuh dari tengah-tengah, nggak lewat belakang karena takut, lewat depan, nggak peduli nyawanya hilang. Kenapa kok ada kuda yang bisa rela mati seperti itu? Karena dia selalu ingat kebaikan tuannya. Jadi sampai hewan pun kalau dibaikin balasannya kebaikan, dia setia. Singa itu bahkan sampai ketika ada yang dirawat mulai kecil, suatu ketika ada kisah seorang raja yang zalim, dia mengurung orang yang baik di kandang singa. Singa itu sudah kelaparan, siap menerkam. Tapi ternyata kisah tersebut menyebutkan malah dia dicium-cium sama singa tersebut. Dan ternyata usut punya usut, dulu ini singa ini sejak kecil dirawat oleh orang itu dan ini nggak tahu. Dan Masya Allah ya, sampai hewan yang seperti itu saja atas izin Allah mereka bisa tunduk. Bagaimana dengan manusia? Maka kalau ada manusia kita lakukan kebaikan kepadanya, malah dibalasnya dengan air tuba, ini lebih hina daripada hewan. Hewan saja dibaikin bisa baik, ini ada manusia kita lakukan kebaikan kepadanya malah kita dibalas dengan keburukan, ini namanya lebih hina daripada hewan. Fitrahnya hilang. Karena fitrah orang itu ketika dilakukan kebaikan kepadanya, pasti dia pengen kapan akan bisa membalas. Karena dia manusia itu punya rasa malu. Nah, inilah hikmah sebenarnya cara Allah ingin membuat kita manusia itu tunduk. Salah satunya adalah dengan menyebut, merinci rangkaian nikmat-nikmat yang ada supaya manusia taat. Sehingga Allah mencukupkan itu dengan ayat yang ke-13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita sudah bisa taat, kalau kita sudah bisa tunduk, kalau kita sudah punya rasa malu untuk bermaksiat, kalau kita sudah punya rasa malu kalau nggak mau ibadah, dengan ayat satu saja di surat Ar-Rahman, ayat itu ayat 13, kan ini ada 31 kali ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu 31. Dengan yang pertama saja, nggak perlu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka ini tanda hati yang bersih. Kita cukup diingatkan nikmat. Ada nggak yang di rabbikuma tukadziban setelah Allah sebutkan sampai ayat tetap nggak sadar, tetap nggak punya malu, ya tetap ada. Apakah Allah berhenti untuk menyayangi manusia yang katanya pengen masuk surga, katanya pengen selamat, ya tetapi malas untuk taat? Allah tetap menyayangi manusia. Masya Allah ya, kita Allah pengen masuk surga kita semua, Allah sayang sama kita. Buktinya Allah gak berhenti jewer kita. Ayo baik, katanya pengen surga, katanya pengen dapat rizki, katanya pengen dapat barokah, katanya pengen, Allah selalu jewer kita. Itu namanya kasih sayang Allah luar biasa. Kita selalu dituntun ke jalan hidayah, kadang kita nggak ngerasa. Masya Allah jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi setelah diguyur nikmat, Allah tutup dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Belum sadar juga. Ini cara yang kedua. Allah menyebutkan sesuatu yang sifatnya negatif, sesuatu yang sifatnya jelek. Jadi kalau disebut yang baik-baik nggak bisa sadar, maka waktunya kita disebutkan yang jelek-jelek. Saya contohin gini ya, ada orang yang disebut kebaikan. Saya contohin ya, Mas, saman nggak inget gak sama ibu itu? Ibu itu yang dulu nyekolahkan sampean, diingatkan dulu yang baik-baik.
Tahu ibu dulu yang pernah bantu sampean begini-begini, sebutkan. Iya kak, masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah. Didoakan. Ini alhamdulillah baik nih berarti orangnya. Kenapa? Karena dia sudah sadar, punya rasa malu ketika diingatkan kebaikan seseorang. Ada orang yang diingatkan begitu tetap balik loh, tetap nggak punya rasa malu, tetap bahkan nipu orang yang tadi berbuat baik sama dia. Maka caranya adalah dengan diingatkan kejelekan. Salah satunya apa? Awakmu itu lumbian tuh sopo, kata orang Jawa begitu. Kamu itu dulu siapa sih? Kamu dulu nggak punya apa-apa. Nah, jadi diberikan nikmat itu nggak ngerasa, baru sekarang jatuhkan dulu. Ini luar biasa, Rahman tuh nampar kita, plak gitu ya. Coba sampean itu siapa sih dulu? Sampean dulu di jalanan, sampean dulu digituin. Nah, cara Allah lewat ayat 14, itu ayat berikutnya nanti, itu dengan menunjukkan asal kita. Ya, apa itu disebutkan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Salsal itu tanah yang nggak bisa ditanami lagi, Bu. Jamaah sekalian. Jadi awakmu dulu tuh kayak gitu, tanah digumpal, ditanami aja nggak ada yang hidup. Itu bahan dasar kita. Allah menciptakan kalian sampai kalian ada yang memuji, ada yang mau temenan, ada yang mau sahabatan, ada yang mau bantuin kita kalau susah. Kita itu bukan siapa-siapa dulu. Sol tanah seperti tembikar yang yang nggak bisa hidup, tanaman tinggal di dalamnya, masya Allah ya. Jadi ini kalau kita orang Indonesia mungkin belum merasakan sentuhan makna dari sol. Makanya Quran itu berbahasa Arab, akan menyentuh kalau kita pelajarinya dengan bahasa Arabnya. Karena orang Arab tuh akan sadar, ngerti sol itu mereka sudah ngerasa, ya Allah. Jadi bahasa Arab itu selalu menyebut tanah ketika menyebut kehinaan. Ya, kalau kita versi orang Asia atau orang Timur mungkin biasa aja nyebut tanah. Apalagi kalau petani, tanah bagi mereka bahkan bisa jadi unsur kebaikan. Tapi kalau orang Arab disebut tanah itu sudah gambaran kehinaan, jelek sudah. Kalau Allah bilang tanah, kalau sabda Nabi bilang tanah, atau Allah ingin menyebut suatu yang hina dibenamkan di tanah, itu juga bentuk kehinaan. Atau Rasul yang menyebutkan, saya contohkan dalam hadis terkait masalah Ramadan, ada satu hadis yang sangat masyhur ketika Jibril alaihissalam mengaminkan salah satu dari 3 doa Nabi SAW saat beliau naik ke atas mimbar. Kan beliau bilang naik tangga pertama amin, naik tangga berikutnya amin, naik tangga berikutnya lagi amin. Para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, engkau tadi amin atas apa? Ya ternyata malaikat Jibril yang amin. Jadi ada doa diaminkan oleh malaikat Jibril. Ya, apa itu? Salah satunya adalah rohima unfu imriin, celaka unfu itu hidung seseorang, imriin. Salah satunya ketika bulan Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu, sumang salaho falam yughfarlah. Tapi hadirnya Ramadan dalam setahun kehidupan kita ini tidak bisa menjadikan wasilah terampunkan dosa-dosa kita. Rasul mengatakan rohima anfu imriin, itu sampai 3 kali. Nah, orang Arab menyebut ini sebuah kehinaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Rasul menyebut hidung yang disungkurkan di tanah gitu ya. Jadi kalau mohon maaf ya, maling ketangkep, diikat tangannya di belakang, kemudian ini rambutnya dijambak, didorong ke tanah. Nah, ini bentuk kehinaan. Jadi kalau ada kalimat yang ada kaitannya dengan tanah, apalagi ada sesuatu yang hina, ini kan simbol bagian kepala hidung itu, ya mah. Hidung ini kan letaknya di bagian kepala. Kalau ada sesuatu yang tempatnya mulia, itu sampai dijongkrokkan ke tanah gini, berarti ini sesuatu yang sangat hina sekali. Nah, jadi apa saja yang kaitannya dengan tanah, menurut tradisi Arab itu kehinaan. Nah, maka di dalam surat Ar-Rahman pun juga demikian. Allah ketika menegur, mengingatkan orang dengan nikmat, tetap nggak sadar. Kamu tuh kurang apa sih yang dikasih Allah? Semuanya dikasih kepada kalian semua. Semua yang kalian butuhkan untuk hidup di dunia ini, Allah kasih semuanya gratis. Kalian tinggal taat saja. Tetap nggak nyadar. Maka setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah tampar dengan kalimat berikutnya yang ini merupakan makna negatif. Ya, diingatkan yang enak-enak
Nggak inget juga. Wes diingatkan yang jelek. Kamu dulu siapa sih dulunya? Cuman tanah nggak bisa ditanami, ya. Seperti itu dulu kalian, hina menjijikkan, diinjak-injak. Kalau itu jadi daki kita buang, tidak kita kumpulkan. Kalau itu melekat di baju kotoran, maka dia akan kita cuci dan kita bersihkan. Semuanya ketika simbolnya itu kotoran, itu adalah kehinaan, dan itulah kita dulu sesungguhnya. Ar-Rahman. Baik, ini gambaran global yang kita nanti akan lewati ya. Jadi Ar-Rahman ayat 1, berarti ayat 2 sampai ayat 12 menceritakan nikmat. Nah, sekarang kita rinci di 2 sampai 12 itu. Kita kan baru sampai ayat 3. Allah menyebut situ secara urut sesuai dengan nikmat yang paling besar. Jadi mulai ayat 2 sampai ayat 12 itu Allah menyebut nikmat sesuai urutannya. Urutan yang paling besar. Dan di sini semua namanya nikmat zahir dan nikmat batin. Ya, nikmat yang kita kadang merasakan dan kadang kita nggak melihatnya, padahal itu nikmat yang besar. Dan ini menarik. Ada beberapa pertanyaan ketika saya pernah mengajar tadabbur ini. Apa ini ayatnya nggak kebalik? Dan kita kufur kalau kita mengatakan ini ayat salah ini. Ya, padahal kita tidak menjadi saksi ayat ini turun. Ya, tidak menjadi saksi ayat ini turun. Maka di mana letak salahnya menurut orang liberal yang mereka selalu otak-atuk, ya, di otak-atik Quran ini di versi mereka dan hawa nafsunya. Wah, ini tidak benar nih, masa kita aja tidak boleh, ini salah nih ayatnya. Apalagi belajar bahasa Arab tanpa belajar akidah, atau belajar tajwid, kemudian lupa belajar akidah, sehingga apa yang tidak menurut ilmu mereka yang mereka pelajari, menurut ilmu tajwid dan menurut ilmu bahasa Arabnya, wah ini salah ini. Kan banyak dalam Quran itu sesuatu yang kadang dibalik polanya, rumusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang mau belajar bahasa Arab mengatakan salah ayatnya. Karena yang benar adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Pasti kata kerja duluan. Saya mau makan nasi. Nasi itu sasaran, objek pasti di belakang. Ini surat iyyaka na'budu kok kebalik. Aturannya na'budu iyyaka, kami ibadah kepadamu. Ya, ini iyyakanya dulu, tujuannya dulu. Baru ini contoh. Maka kita nggak boleh mengatakan wah ini salah karena beginilah Quran yang kita imani. Tidak boleh kita tambah, dikurangi, dirubah-rubah susunannya. Nah, surat Ar-Rahman yang bercerita tentang nikmat itu susunannya benar. Cuman kadang kita menganggapnya salah karena asumsi kita tentang deretan nikmat itu kadang salah. Di mana letak salahnya? Asumsi manusia menganggap nikmat yang besar itu nikmat yang sifatnya jelas gitu ya, nyata. Ya, sementara yang kita rasakan lewat perasaan kita, lewat pikiran kita, lewat hati kita, kadang tidak dianggap nikmat yang luar biasa, padahal itu nikmat yang luar biasa. Saya contohkan, ada orang diberikan fasilitas macam-macam, tapi dia tidak disayangi. Mana yang akan dipilih? Sebenarnya ya pilih dua-duanya, diberi barang dan diberi kasih sayang. Ini contoh bahwasanya banyak orang sebenarnya dia berhajat yang paling tinggi itu nikmat yang sifatnya non material, tapi itu justru yang paling besar. Ya, betapa banyak orang dapat semuanya tapi hilang kasih sayangnya, maka bermasalah kehidupan. Ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, di sini urutannya masya Allah. Allah tidak menyebut nikmat pertama nikmat penciptaan. Padahal banyak di antara kita bilang, alhamdulillah kita dikasih hidup, itu kayaknya itu nikmat paling besar. Ternyata enggak menurut ayat ini. Ternyata nikmat yang paling besar itu adalah Al-Quran. Nikmat Al-Quran. Maka Allah menyebut nikmat pertama di surat Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi ini deretannya. Dan ini juga menjadi tolak ukur nanti kemuliaan manusia. Kalau kita ranking mana manusia yang paling mulia di dunia dan kelak di akhirat, maka siapa yang dia yang paling ahli terhadap Al-Quran.
Karena mereka menjadi ahlullah fil ard, keluarganya Allah di muka bumi. Kelak di akhirat mereka juga tingkatannya lebih tinggi karena fahamnya Al-Quran. Begitupun dengan kualitas kesuksesan kita dalam anak-anak kita, generasi kita. Siapa yang paling bisa menjadi wasilah fahamnya anak-anak Al-Quran, maka dia yang lebih mulia dibanding menjadikan anak-anak mereka sarjana S5, S berapa kalau ada. Apa sebab? Karena eksistensi manusia di dunia ini diakuinya oleh Allah sebagai manusia yang benar-benar manusia ketika dalam hatinya ada Quran. Kalau nggak ada, maka dia lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena hati yang jauh dari Quran, kata Rasulullah SAW, kal baitil kharib, seperti rumah yang kosong, berhantu, tidak ada isinya, suka marah-marah, emosional, temperamental, dan itu hati yang kosong daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rumah kosong, berhantu. Hati yang kosong ya sama, berhantu, isinya setan semua bisikannya. Kenapa? Jauh daripada Al-Quran. Maka Allah sebutkan nikmat pertama, 'allamal Quran. 'Allama kemarin sudah saya sebutkan bertasydid. 'Allama lamnya bertasydid. Tasydid menunjukkan tikror, pengulangan. Ya, pengulangan huruf. Allama berarti yang double huruf lam. Dalam penulisan huruf lam yang double dihemat dengan diganti tasydid, lamnya dibuang satu. Jadi allama. Ya, aslinya kan lamnya itu dua, digantilah tasydid, hilang lamnya satu. Maka secara makna pula berarti pengulangan dalam pengajaran. Di sini Allah ingin memberitahu, Allah itu tidak memberikan kepada manusia pengajaran Quran sekali saja. Tidak, tapi terus menerus Allah itu akan selalu mengajarkan kita Quran. Itulah kenapa orang yang belajar Quran itu kalau niatnya benar pasti akan lebih dimudahkan dan pasti akan lebih dicerdaskan. Ya, siapa yang diajarkan oleh Al-Quran, dia mau terus belajar Quran lebih cepat fahamnya dibanding belajar ilmu lain. Itu sudah rumus. Kenapa? Karena Allah tidak sekali mengajarkan Quran. 'Allamal Quran. Allah akan selalu mengajarkan manusia Quran. Ya, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Masih ingat keterangan tentang manusia? Manusia itu penyebutan dalam Al-Quran cukup banyak. Ya, salah satunya ada al-insan, ada an-nas, kemarin saya sebutkan ya. Ada bashar, ada nafas. Ya, manusia disebut bashar, basharun. Saya tulis ulang ya untuk murojaah. Manusia di dalam Al-Quran disebut dengan beberapa kalimat. Basharun, manusia. Bisa juga An-nas, juga manusia. Nafas, ini juga bisa manusia, jiwa, nafsun. Ya. Kemudian insan. Ya, 4 saja ya, saya banyak beberapa ya. Insan, manusia. Dalam surat Ar-Rahman Allah menyebut dengan yang poin 4. Ketika Al-Quran menyebut manusia dengan basar, maka yang dimaksud adalah fisik, lawan dari nafas, jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka yang diambil jiwanya manusia. Ya, jiwa yang baik, hati yang bersih, dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala bersamanya, maka jiwa itu akan keluar dengan tenangnya. Nah, ketika Al-Qur'an bicara tentang bashar, contoh akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku manusia seperti kalian. Allah ingin menyebut fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya secara fisik mana Nabi itu kayak kita manusia. Kita ini manusia, ada hidung, ada mata, ada telinga. Tetapi secara nafas beda. Beliau bersih.
Allah telah belah dadanya, Allah telah bersihkan hati beliau. Alam nasrah laka sadrak, belum minta saja Nabi telah dibersihkan dada beliau. Jiwa beda, tapi secara fisik sama. Samanya maksudnya bukan berarti sama gantengnya, sama tinggi, bukan. Maksudnya sama sebagai kita fisiknya. Ada hidung, ada telinga, ada mata, jarinya 5, ya, jari tangan 10, kanan kiri gitu ya. Jadi itu ada telinganya, rambut, itu maksudnya basar. Jadi Allah ketika menyebut manusia dengan basar, maka yang dimaksud adalah fisiknya. Nabi itu seperti kita, dicubit sakit, terkena pedang terluka, giginya tanggal. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sebagai manusia bisa menangis, bisa tertawa, bisa tersenyum. Maka Allah menyebut beliau basyarun di satu ayat. Salah satunya di akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nah, ini lawannya dari nafas. Sementara yang ketiga, ketika Allah menyebut dalam Quran An-Nas, maka yang dimaksud adalah komunitas. Nama sebuah komunitas yang Allah tempatkan di bumi sebagai khalifah, salah satunya selain jin adalah An-Nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini qul a'udzu birabbin nas. Ini juga sama. Ini menyebut komunitas manusia. Komunitas manusia. Ya. Nah, dalam surat Ar-Rahman Allah menyebutnya manusia dengan kalimat insan. Ini lebih khusus. Jadi Allah ketika mengingatkan penciptaan kita, itu menyebutnya dengan al-insan. Allah ketika ingin menunjuk hidung kita, sampai kita nggak ada yang tidak merasa, semua kita harus merasa. Wal asri innal insana, pakai insan, lafi khusrin. Bukan Allah menyebut innan nasa lafi, enggak. Allah nggak menyebut komunitas, karena Allah ingin menghendaki menunjuk hidung kita, setiap kita, sehingga kita nggak ada yang nggak merasa. Pasti akan rugi kalau nggak beriman, nggak beramal soleh, meninggalkan nasihat tentang kebenaran, ya, dan kesabaran. Sehingga An-Nas ini sebenarnya minimal memiliki 3 makna dasar, sehingga kita secara individual ini kalau komunitas kan An-Nas, kalau insan secara individu, tunjuk hidung, ya, itu minimal memiliki 3 makna. Kita masing-masing kita ini kalau disebut insan secara individu punya 3 makna. Yang pertama dari kata nasia. Ya, nasia, masdarnya nisyan. Nisyan artinya pelupa. Nah, pelupa. Maka nama kita sebagaimana hakikat kita lupa. Maka ada namanya dosa dan ada namanya taubat. Kalau tidak ada lupa maka tidak ada dosa, tidak ada namanya taubat. Hadir namanya dosa karena kita lupa, manusia tempatnya, khilafnya. Ada taubat karena Allah membuka peluang kita yang khilaf, kita yang mungkin sedang lupa, sedang mendolimi diri sendiri, Allah buka ampunannya. Nah, satu, insan karena namanya dia pelupa. Yang kedua, makna insan juga bermakna unsun. Unsun itu kelembutan, bukan predator kita. Kita manusia yang punya kelembutan, sehingga kalau sifat unsun hilang, orang lebih hina dari hewan. Saya contoh, ada ibu bunuh anaknya, maka unsunnya hilang. Unsun inilah yang membedakan kita dengan hewan. Tidak memakan anak kita, tidak mendolimi orang. Jadi kalau orang mendolimi orang, sifat unsunnya yang sedang hilang. Inilah yang harus diasah, unsun. Orangnya namanya anis. Orang yang lembut itu namanya anis. Orang Arab biasanya menyebutnya untuk nama anak laki-laki. Indonesia campur, anak laki-laki yo anis, perempuan yo anis. Indonesia ya. Nah, sebenarnya tidak masalah sih. Cuman kalau kita lihat tradisi Arab biasanya anis itu laki-laki. Ini orangnya yang lembut, ya, kelembutan lah mana umumnya. Kelembutan, sifat lembut, kasih sayang, itu unsun. Jadi karena ada unsunnya, maka kita punya sifat ndak enakan, punya sifat ya Allah ngesakno ya, kasihannya ya. Coba ya,
Ada orang mungkin dia itu preman, tapi lihat tontonan, mohon maaf ya, di YouTube atau di Instagram, mungkin dia terharu gitu. Ya Allah, tak bantulah ngesakno. Kenapa masih ada sifat itu? Berarti masih ada unsurnya. Tapi kalau hilang, brutal semuanya, predator dia, maka dia lebih hina daripada hewan. Maka ini pun juga perlu diasah. Salah satunya dengan menghidupkan hati. Hati hidup itu insya Allah sifat unsurnya hidup. Dia peka sama orang. Ya Allah, kasihannya ya, dibantu yuk. Tapi kalau unsur itu hilang, subhanallah ya. Ya kayak apa ya? Dia hidup nggak ada perannya, nggak ada manfaatnya. Ya. Nggak diperhitungkan dia hidup di dunia. Wujuduhu ka'adami. Adanya dia seperti tidak ada. Kenapa? Sifat unsur hilang, akan hilang kepekaan. Nah, yang terakhir, minimal insan itu memiliki makna anas. Anasun artinya yang terlihat. Lawan dari ghaib. Lawan dari ghaib itu anas. Jadi kita bukan makhluk ghaib. Manusia makhluk anas. Apa itu makhluk anas? Makhluk yang kelihatan. Kalau dia bisa melihat yang ghaib, berarti ada yang ghaib. Orang indigo dan sebagainya, ada yang ghaib dalam dirinya. Ini 3 makna manusia. Kita lanjutkan. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah juga mengulang kalimat 'allama, menyebutkan nikmat yang berikutnya, selalu mengajarkan kepada manusia al-bayan. Sehingga ketika kita bisa bisa untuk artikulasi sesuatu, itu karena Allah yang mengajarkan. Bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita, di hati kita, baik lewat tulisan ataupun lewat ucapan. Maka sebenarnya itu adalah Allah yang mengajarkan. Maka poin yang keempat ini harus kita sadari, tidak ada sumber lain yang bisa memandaikan kita, bisa menerangkan sesuatu, bisa memahamkan manusia kecuali atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari yang lain, bukan dari yang lain. Sehingga Rasul pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta dalam setiap pagi dari hajat-hajat kita adalah ada 3 hajat primer yang manusia tidak boleh melewatkannya. Satu, ilmu yang bermanfaat, diletakkan di hajat yang pertama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang kedua, hajat primer kita rizki dari Allah. Setiap detik kita berhajat kepada rizki dari Allah. Apapun tuh, sampai udara yang kita hirup, oksigen ini, semuanya, sampai angin yang berhembus, ini adalah rizki yang kita minta. Bukan hanya konotasi sebatas uang saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Baru yang terakhir, hajat kita yang paling besar, amal yang diterima, wa amalan mutaqabbala. Kenapa? Karena kita ini yang kelak akan bermanfaat di akhirat itu yang diterimanya amal kita. Capek jungkir balik kita berusaha di dunia, amal ditolak, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Maka diterimanya amal merupakan hajat terbesar kita. Sehingga Nabi membiasakan ini. Nabi membiasakan setiap paginya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia 3 hal ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Agar senantiasa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, pemirsa di mana saya berada, semoga Allah merahmati kita. Itu ayat yang keempat. Allah menyebutkan deretan nikmat yang berikutnya, di mana Allah akan selalu memberikan pengajaran al-bayan kepada manusia. Yang kelima dan berikutnya, nah ini sudah berbicara tentang ciptaan Allah yang lain. Ayat 2 dan sampai 4 itu yang khusus untuk kita secara langsung, ya, yang menempel terus langsung dalam diri kita. Ayat yang kelima itu nikmat yang ada di sekitar kita, dan itu merupakan nikmat yang Allah jadikan fasilitas untuk kita bisa hidup dan beribadah kepada Allah. Apa ayat yang kelima? Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan. Allah menyebut matahari, bulan, ada najm bintang, ada pohon yang sujud. Khusban. Insyaallah ya. Kemarin kita membahas ujung kalimat yang ada an. Semuanya pasti bermakna ekstrim. Quran, bacaan yang ekstrim. Yang kemarin sudah saya jelaskan, ekstrimnya Quran itu akan dibaca setiap detik di permukaan bumi ini. Dan kemarin sudah saya sebutkan contohnya, sholat itu pasti orang bersautan. Sebelah sini waktu Indonesia Timur, Tengah, Barat, itu pun setiap kota bisa punya jarak 5 menit bisa jadi. Itu baru kota Indonesia, belum negara yang lain. Artinya orang sholat membaca Quran minimal Al-Fatihah. Berarti Quran tuh gak pernah tidak dibaca dalam satu hari. Seluruh manusia muslim yang beriman di muka bumi ini minimal lewat sholatnya. Belum lagi penghafal Quran, belum lagi penghafal Quran, kemudian di pesantren tahfidz, bahkan sekarang rumah-rumah tahfidz. Itu kita meyakini pasti akan selalu didengungkan namanya Quran. Nah, jadi ekstrim, bacaan ekstrim bisa menjadi obat, bisa menenangkan jiwa dan sumber kebahagiaan. Makanya ada Quran. Sebagaimana juga ekstrimnya makna Ar-Rahman yang tadi kita pelajari di awal. Ekstrim, orang yang gak taat pun dapat kasih sayang, Ar-Rahman. Maka khusban karena ada annya berarti juga bermakna ekstrim. Sebuah keteraturan yang bukan keteraturan biasa. Kalau manusia ngatur sesuatu serapi-rapi, manusia masih tetap ada errornya, betul ya? Manusia secanggih apapun terkadang ada errornya. Pasti itu. Tukang listrik secanggih apapun tetap kadang pernah konslet yang dipasang. Karena manusia sifatnya apa tadi? Kadang ada lupanya. Dia kadang lelah, kadang capek, kadang putus asa. Nah, di saat titik lemah itulah kadang dia khilaf. Maka jamaah yang Allah muliakan, kalau Allah yang mengatur maka berbeda. Pasti sempurna, persisinya, aturannya, detailnya itu sempurna. Matahari jamaah sekalian, perputarannya sempurna, bumi sempurna semuanya. Dan ini Allah ingin memberitahu kepada kita, itu planet-planet besar semuanya itu. Tunduk terbitnya kapan, tenggelamnya kapan, itu sekali lagi untuk nikmat bagi manusia. Masya Allah ya. Jadi Allah ingin menampar lagi kita. Banyak di antara kita pagi hari nggak bersyukur dengan terbitnya matahari, merasakan seakan itu nikmat biasa matahari terbit, cahaya. Padahal kita pahami tidak ada matahari di muka bumi ini, nggak ada kehidupan. Tanaman akan mati semuanya. Tidak ada matahari, tidak kehidupan. Kita bisa melihat salah satu ayat dalam surat Al-Qasas untuk menunjukkan nikmat matahari yang Allah sebutkan. Di ayat 71-72 kita bisa mentadaburinya. Surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 71-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Qul ara'aytum, gimana menurut sampean? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan, kalau kalian itu dirasakan malam terus sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, jadi gelap, ada mataharinya sampai kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya, siapakah ilah selain Allah? Ada enggak yang mampu mendatangkan cahaya sehingga ada harapan dalam kehidupan kalian selain Allah? Tidak ada. Ini namanya su'alun li'ingkar, sebuah pertanyaan di dalam Al-Quran yang gak perlu jawaban, karena ayatnya untuk kita pelajari dan tadaburi. Karena gak ada jawabannya, karena semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengerjakan, memberikan kepada kita cahaya. Ada malam, tersiang, ini tenggelam, nanti terbit lagi. Ya, afala tasma'un, apakah kalian gak mendengar? Ayat 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahar. Begitupun juga kalau matahari itu enggak tenggelam-tenggelam, siang terus ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fihi. Kalian bisa merasa tenang untuk istirahat, bisa tidur,
nggak akan bisa tidur jamaah sekalian. Tidur malam itu nggak akan bisa tergantikan dengan tidur siang meski jumlahnya lebih panjang. Dan itu sudah dibuktikan, orang yang jaga malam diganti balas dendam tidur siang, mau jumlahnya lebih panjang itu terasa kantuk terus. Kenapa? Karena memang fitrahnya Allah jadikan sakinah itu di waktu malam. Sakinah itu waktunya malam. Nah, di sini kalimatnya taskununa fihi, kalian merasa tenang di dalamnya. Di mana itu? Di malam hari, saat Allah tenggelamkan itu matahari. Kita bisa bayangkan ketika matahari terus, dan ternyata itu semuanya persis Allah atur. Sebelah sini 24 jam, 12 jam, 12 jam. Sebelah sini waktu malamnya lebih panjang, tapi tetap ada til terhadap semua makhluknya. Dan catatan akhirnya apa? Itu semua Allah hadirkan sebagai nikmat untuk manusia. Masya Allah ya. Jadi Allah sebutkan was-samsu wal qamaru bi husban, yang detail itu, yang planet yang besar itu semuanya tata surya itu Allah Subhanahu wa taala atur detail untuk kepentingan nikmat bagi manusia. Allahu akbar. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang, pohon yasjudan, sujud keduanya. Dan para mufassir juga banyak menyebutkan sujudnya pohon itu salah satunya ketika dia berbuah. Ya, jadi ketika berbuah itu sebenarnya mereka sedang sujud. Untuk siapa buahnya? Untuk manusia sekali lagi. Jadi hatta bintang di langit itu semuanya untuk manusia. Kalau kita lihat ilmuwan menghitung berapa bobotnya bintang-bintang itu, Masya Allah. Dan Allah tidak menjatuhkan bintang-bintang yang berat itu ke muka bumi ini. Kalau itu jatuh dan bertabrakan, subhanallah, kehancuran semuanya, dan itu terjadilah kiamat. Dan Allah buat itu semua mereka sujud, Bu, tunduk. Allah katakan sampai kiamat seperti itu. Ya. Ini para nelayan pasti akan merasakan itu. Bagaimana mereka mengetahui kapan pasang, kapan surut, kapan ada ikan banyak, kapan ada udang, di mana arah pulang mereka tanpa menggunakan kompas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala salah satunya berikan ilmu kepada mereka, al-bayan, lewat perantara bintang-bintang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa lagi? Untuk manusia bisa pulang tanpa kompas. Untuk manusia bisa panen tanpa capek-capek. Dia harus tunggu siang dan malam karena dikasih jadwal oleh Allah. Ini loh, ini waktunya naik nih ikan. Ada tandanya. Lewat mana? Lewat makhluk-makhluk Allah tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Para nelayan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah kasih itu, dan Allah kasih bayan kepada kita, ilmu pengetahuan. Bisa baca ini, bisa ini, sehingga kita tidak terlalu berlelah-lelah untuk mencari karunia rizki untuk kehidupan kita. Allah jadikan bintang semuanya sujud untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua Allah persiapkan untuk kita. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, sama langit Allah angkat, Allah tinggikan. Ya, bayangkan ketika dia itu rendah dan sebagainya. Wa wada'al mizan, Allah letakkan mizan. Mizan ini bermakna timbangan, bisa bermakna batasan, aturan. Semuanya yang telah ditimbang, ditakar, maka pasti akan sempurna dan enak kita rasakan. Kenapa? Terukur. Mizan itu kan salah satu alat ukur. Timbangan itu kan salah satu alat ukur. Orang kalau masak, kalau nggak biasa dengan ukuran, kadang hari ini dan besok bisa jadi rasanya beda. Padahal takaran jumlahnya sama, jumlah contoh daging, jumlahnya sama, dagingnya dikiloin, dagingnya itu diukur, tapi bumbunya nggak ada yang pernah ngukur, maka bisa jadi rasanya sama. Bisa jadi rasanya beda. Ya, rasanya bisa beda. Segala sesuatu yang tidak terukur, maka yang terjadi tidak harmonis. Alam semesta ini, jamaah sekalian, yang kita rasakan bisa nikmat ini karena semuanya ada mizannya. Siapa yang melakukan mizan? Allah Subhanahu wa taala. Bumi muter sekian, ya, bulan begitu, terus begitu. Dan kita diingatkan oleh Allah di ayat yang ke-8, Allah tadghaw fil mizan, kalian itu jangan melampaui timbangan itu.
Kenapa? Kalau kita disuruh belajar dalam semesta yang teratur itu akan harmonis, maka begitu pun dengan manusia. Kita teratur maka akan mendapatkan keharmonisan. Sebaliknya tatkala kita tidak teratur, tabrak sana dan tabrak sini, maka yang hilang adalah ketenangan dan kebahagiaan. Sehingga muhasabahan kita bersama, ketika kita merasakan kegelisahan, maka kita cek ada yang tidak teratur dalam kehidupan kita. Itu muhasabahan kita bersama. Karena prinsipnya Allah ingin mengajarkan lewat matahari, bintang, bulan dan semuanya, mereka bisa harmonis, kita tinggal nyaman di bumi ini karena teraturnya mereka dengan mizan yang Allah tetapkan. Ya, dengan mizan yang Allah tetapkan. Aturan di bumi ini jamaah sekalian, ada halal dan haram untuk manusia, itu juga bentuk mizan dari Allah untuk manusia. Kalau kita melanggar haram, maka berarti kita sudah mulai nggak teratur. Dan kita meyakini sesuatu yang tidak teratur apapun itu jenisnya, entah itu mulai makanan sampai aktivitas perbuatan kita, semuanya pasti mendatangkan petaka untuk manusia. Kenapa? Allah sampai melarang dengan Allah tadghu fil mizan, berarti ada petaka. Kalau kita mengurangi mizan itu, ya, kita mengurangi takaran batasan yang Allah sebutkan. Aturannya nggak boleh lewat sini, kita terobos saja. Maka ini berarti kita sudah mulai tidak teratur dengan aturannya Allah. Maka yang pasti kita tidak akan menjadi tentram dan bahagia kehidupan kita. Jadi muhasabah kita simpel. Tidak tenang, tidak bahagia, maka cek apa yang nggak teratur ya. Oh ternyata sholatnya nggak teratur, zikir pagi nggak teratur, sedekahnya nggak teratur, semuanya. Perintah Allah ataupun larangannya, yang satu perintah kita nggak teratur untuk mentaati, yang namanya larangan kita nggak teratur untuk meninggalkan, ya, maka sesungguhnya kita akan merasakan namanya kehinaan. Ya, baik. Sampai ayat yang ke-8 tadabbur kita di pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan di berikutnya. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah bisa hadir secara offline, meskipun sementara tempatnya kita berpindah dulu, ya. Dan segera Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan untuk kita, diangkatnya semua wabah dan penyakit ini dalam kondisi kembali normal, dengan tujuan niat kita normal keadaan bukan untuk maksiat, tapi normal keadaan agar kita lebih mudah untuk beribadah, normal keadaan agar kita lebih mudah dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau niat kita minta kepada Allah demikian, mudah-mudahan Allah ridho dan kabulkan. Karena tidak akan diangkat musibah dan penyakit itu kalau Allah nggak ridho. Jadi buat ridho dengan niat kita yang benar. Normal bukan hanya untuk bisa kita main maksiat, bukan, tapi normalnya supaya kita mudah untuk beribadah kepada Allah, termasuk salah satunya kajian. Saya meyakini ibu yang hadir beberapa ini merasakan berbeda, nyimak langsung dengan dengerin di rumah pakai dasteran, ya kan? Saya yakin berbeda rasanya menikmati hadir langsung dengan tatkala kita mendengar sambil nyetir dan sebagainya. Meskipun semua adalah kebaikan, tetapi barokah dari majelis itu tentu akan berbeda. Maka itu harus kita minta, ya Allah mampukan saya untuk bisa hadir, berikan kami perlindungan, penjagaan, hilangkan musibah ini dari kami sehingga kami bisa lebih mudah dalam melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya minta sama Allah. Demikian kita insya Allah lanjut di kesempatan berikutnya. Jadi kita akhiri bersama majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nafa'anallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya, bisa kita amalkan, nambah ilmu, pengetahuan, terutama nambah iman, sehingga kita semakin kuat untuk beramal soleh insya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.